Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Ghifari. Saya di sini ingin membagikan pengalaman saya dari mengikuti kajian oleh Ustadz Asy'ari Nurul Huda untuk memahami tafsir surat Al-Ashr. Oke, selanjutnya surat Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itu sepenggal ayat dari surat An-Nasr. Mungkin surat An-Nasr ini terlihat begitu pendek, hanya mempunyai 3 ayat, tetapi dalam intinya memiliki makna yang dalam dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Fokus utama surat An-Nasr yaitu sumpah Allah atas waktu. Pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Kerugian manusia secara umum, kehilangan potensi hidup bermakna, pengecualian kesempatan hanya bagi orang yang memenuhi 4 kriteria. Dari ini fokus dari surat An-Nasr itu Allah mengingatkan kita seberapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Barang siapa yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik semasa hidupnya, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan disebutkan juga terdapat 4 kriteria orang yang selamat dari kerugian ini jika memenuhi 4 kriteria. Dan apakah 4 kriteria tersebut? Selanjutnya, di sini ada tafsir tiap-tiap ayat. Ayat pertama yaitu Allah bersumpah atas waktu yang menunjukkan nilainya. Waktu mencakup seluruh aspek hidup manusia, usia, kesempatan, dan momentum. Nilai waktu dalam Islam tidak dapat diulang dan atau diganti. Jadi di sini Allah bersumpah untuk menunjukkan nilai waktu, baik itu dari segi usia, kesempatan, dan momentum. Usia tentu kita akan berkurang sering berjalannya waktu. Dan kesempatan kita sudah tahu bahwa kesempatan itu hanya datang dalam satu kali saja selama hidup kita, makanya kita harus menyempatkan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan momentum ini seperti kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus menunggu momentum yang tepat. Dan nilai waktu dalam Islam itu tidak dapat diulang apalagi diganti. Untuk tafsir yang kedua itu ada manusia umum dalam kerugian. Kerugian mencakup dunia dan akhirat. Tidak memanfaatkan waktu berarti kehilangan peluang untuk keselamatan. Di ayat 2 ini Allah menerangkan bahwa kerugian manusia itu secara umum dibagi menjadi 2, yaitu kerugian yang mencakup dunia dan akhirat. Kerugian dunia yang dimaksud adalah mungkin dari sisi pekerjaan, efisiensi waktu, dan kehilangan makna hidup di dunia. Dan untuk di akhirat adalah yaitu kerugian ketika kita hidup di dunia tidak memanfaatkan waktu di dunia secara baik, yaitu untuk beribadah kepada Allah, berbuat amal soleh, dan saling berzikir, mengingatkan dari kesabaran dan kebaikan. Tidak memanfaatkan waktu berarti kehilangan peluang untuk keselamatan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang diridai Allah, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik agar kita tidak kehilangan peluang untuk keselamatan. Selanjutnya ada ayat ketiga. Beriman, keyakinan kepada Allah dan ajarannya, beramal saleh, perbuatan bermanfaat sesuai syariat, saling menasihati dalam kebenaran, mengajak dalam kebaikan dan menegakkan keadilan, saling menasihati dalam kesabaran, tetap tabah menghadapi ujian hidup. Allah ini
Allah meyakinkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran, yaitu ketika kita ingin berbuat baik, kita harus saling menasihati agar kita tidak terjerumus pada kejahatan atau keburukan, dan mengajak kebaikan dan saling menegakkan keadilan. Tentunya juga saling menasihati dalam kesabaran. Ingat bahwa setiap ujian ini pasti ada solusinya, dan setiap ujian pasti datangnya dari Allah SWT. Oleh karena itu maka kita harus tetap sabar dan tabah menghadapi ujian hidup. Selanjutnya ada poin penting dari surat ini, yaitu pentingnya waktu. Gunakan setiap saatnya untuk kebaikan. Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa waktu itu sangat penting dan tidak bisa diulang kembali. Oleh karena itu gunakan kita untuk setiap kebaikan, mulai dari beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada keselamatan butuh usaha, yaitu iman, amal, dan kalkulasi dan kebaikan. Setiap keinginan yang kita inginkan pasti butuh usaha untuk mencapainya. Itu juga termasuk dengan keselamatan. Butuh usaha yaitu iman, amal, dan kolaborasi dalam kebaikan. 3. Kolektivitas dalam kebaikan. Pentingnya kerja sama dalam membangun kebenaran. Tentu Allah menganjurkan kita untuk melakukan kerjasama dalam membangun kebenaran, karena kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diperjuangkan, dan itu adalah sesuatu yang sangat untuk ditegakkan. Tentunya untuk mengalahkan keburukan maka kita harus bekerja sama dalam membangun kebenaran. Dan yang terakhir itu adalah kesabaran dan adalah kunci untuk menghadapi ujian dan cobaan. Setiap ujian dan cobaan pasti ada hikmahnya, dan kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan hikmah tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Surat Al-Asr adalah intisari hidup yang penuh makna. Hidup sukses hanya bisa diraih dengan iman, amal soleh, serta kerjasama dalam kebenaran dan kesabaran. Waktu adalah amanah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sedikit kutipan dari Imam Syafi'i, seandainya manusia hanya menerangi surat Al-Asr, maka surat ini cukup sebagai pedoman hidup. Imam Syafi'i berkata demikian bukan hanya bualan semata. Dilihat dari zaman sekarang, banyak sekali manusia yang tidak memanfaatkan waktunya dengan benar. Oleh karena itu, kita harus merenungkan kembali surat-surat ini, yaitu surat Al-Asr. Meskipun ayatnya sedikit, tapi artinya bermakna dan mempunyai manfaat yang besar untuk kehidupan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.